Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Pengen Pintar, sumber pengetahuan yang bisa sobat dapatkan secara gratis. Baiklah, pada kesempatan kali ini untuk menyambung video sebelumnya terkait dengan analisis data menggunakan software atau aplikasi SPSS versi 16. Ya, sebelumnya Pengen Pintar telah berbagi tentang bagaimana cara melakukan penginstalan aplikasi SPSS dan juga cara melakukan uji instrumen penelitian yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Sebagai tindak lanjut dari video sebelumnya, kali ini Sobat Pintar akan belajar tentang bagaimana cara melakukan analisis data, ya, tepatnya pada regresi linear berganda. Di analisis regresi linear berganda terdiri dari beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum melakukan uji analisis regresi linear berganda, maka harus memenuhi uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini terdiri dari tiga uji yang umumnya digunakan oleh kalangan peneliti. Yang pertama adalah uji normalitas, yang kedua adalah uji multikolonialitas, dan yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Nah, setelah memenuhi dari uji asumsi klasik yang terdiri dari tiga uji tersebut, maka langkah selanjutnya dapat dilakukan analisis regresi linear berganda menggunakan software atau aplikasi SPSS. Nah, dalam analisis regresi linear berganda terdiri dari dua uji. Yang pertama adalah uji secara simultan, yakni uji F. Yang kedua adalah uji secara parsial atau uji T. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan belajar terlebih dahulu bagaimana melihat data kita, ya. Jadi sebelumnya silakan Sobat Pintar membuka aplikasi SPSS versi 16. Jika belum memiliki, bisa melakukan download dan juga penginstalan dengan cara menonton video Pengen Pintar sebelumnya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita melihat data yang kita miliki. Jadi di sini Pengen Pintar telah memiliki contoh data yang terdiri dari tiga variabel independen dan satu variabel dependent. Jadi terdiri dari tiga variabel X dan satu variabel Y. Untuk respondennya sendiri, untuk contoh data yang Pengen Pintar gunakan adalah terdiri dari 39 responden penelitian. Nah, jadi yang harus kita lakukan pertama adalah kita akan mengisi variabel view pada kolom name ini dengan jumlah atau rata-rata dari setiap masing-masing variabel. Nah, bagaimana untuk melihat jumlah atau rata-rata dari setiap variabel yang kita miliki? Kita langsung masuk pada tampilan Excel. Jadi di sini telah diberikan contoh data. Nah, dalam hal ini SPSS tidak dapat membaca tanda koma, sehingga tanda titik digunakan sebagai alternatif bahwa sebagai penanda bahwa titik tersebut sebagai koma. Nah, untuk mendapatkan nilai jumlah atau rata-rata, ya kita di sini Pengen Pintar berbagi dengan menggunakan contoh data yang menggunakan rata-rata. Caranya adalah menggunakan rumus, yaitu sama dengan average, kemudian buka kurung, kemudian kita blok mana data yang akan dirata-ratakan, kemudian balas kurung, kemudian enter. Nah, setelah diperoleh data sedemikian, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan jumlah rata-rata ini atau rata-rata pada SPSS. Jadi sebelumnya kita akan menulis terlebih dahulu variabel yang akan kita analisis. Kita tuliskan X1. Ingat, bagi Sobat Pintar yang belum menonton video sebelumnya, bahwa dalam software SPSS tidak dapat membaca apabila ada spasi dalam teks yang kita masukkan, sehingga untuk meminimalisir tersebut bisa menggunakan tanda titik atau garis bawah. Kemudian setelah X1 kita masukkan, kemudian
kita masukkan kembali X2, X3, karena kita memiliki 3 variabel X dan 1 variabel Y. Nah, untuk nilai desimalnya kita biarkan 2. Artinya nanti akan ada 2 angka di belakang koma. Sehingga kita biarkan, tetapi ketika sobat pintar melakukan pengolahan data, bukan menggunakan rata-rata, tetapi menggunakan jumlah atau total dari masing-masing variabel, maka desimal bisa dihilangkan atau diisi dengan 0. Selanjutnya kita menoleh pada data view. Nah, untuk data view sendiri ya sudah kita masukkan variabel dari penelitian kita, yakni X1, X2, X3, dan variabel Y. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mengcopy paste dari masing-masing variabel dengan cara copy, kemudian kita pastekan pada SPSS. Nah, kemudian untuk variabel X2, kita lakukan langkah yang sama, yakni kita copy datanya, kemudian kita pastekan pada SPSS. X3 juga demikian. Kita copy, kemudian kita paste. Dan yang terakhir adalah variabel Y atau variabel dependent. Nah, untuk menghindari kesalahan data, maka sobat pintar bisa melakukan pengecekan kembali apakah jumlah data yang kita masukkan sesuai dengan jumlah responden kita. Kita ketahui bersama bahwa jumlah responden kita adalah sebanyak 39 orang. Dengan demikian, maka data di SPSS harus berjumlah 39. Nah, setelah itu, untuk melakukan analisis regresi linear berganda, jadi dalam outputnya nanti akan sekaligus nampak hasil dari uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda. Nah, untuk melakukan pengujian, yang pertama, silahkan klik menu Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian klik Linear. Nah, setelah sobat pintar dihadapkan pada tampilan seperti ini, maka silahkan pilih yang mana variabel dependent. Diketahui bahwa variabel dependent yang kita gunakan saat ini adalah X1, X2, dan X3. Kemudian kita masukkan pada kolom independent. Sedangkan yang variabel dependent, yakni variabel Y, kita masukkan pada variabel dependent. Jadi, kita akan memasukkan masing-masing variabel sesuai dengan jenisnya. Setelah kita masukkan, kemudian kita beralih pada menu statistik. Nah, untuk menu statistik ini yang kita centang estimate, kemudian ini confidence intervals, covariance matrix, kemudian modal fit, kemudian R-square change, kemudian descriptive, part and partial correlation, dan correlation diagnosis. Nah, setelah itu kita klik continue. Untuk pada menu plot sendiri, pada menu spread, kita masukkan pada variabel X. Kemudian pada menu Y atau pada variabel Y, kita masukkan receipt. Nah, setelah itu kita centang standardized residual plot. Ini adalah bagian dari uji asumsi klasik. Kita centang histogram dan normal probability plot. Setelah itu kita continue. Kemudian setelah semua selesai, untuk menu save dan option ini kita abaikan karena sudah memenuhi aturan dari SPSS itu sendiri. Namun jika ingin merubah, dipersilahkan untuk merubah. Misalnya sobat pintar ingin mencentang standardized, kemudian adjust, kemudian deleted, dan sebagainya. Kemudian klik continue. Untuk option sendiri, silakan teman-teman menggunakan berapa nilai alfanya. Untuk di sini sebagai contoh, alfa yang digunakan adalah 0,05 atau dengan taraf kepercayaan 95%, sehingga menggunakan taraf kesalahan 5% atau 0,05.
Setelah semua kita lakukan, kemudian klik OK untuk mengetahui outputnya. Kita tunggu. Nah, inilah adalah hasil dari analisis data regresi linear berganda. Lantas, bagaimana cara kita menentukan apakah hipotesis kita diterima atau tidak? Yang pertama, terlebih dahulu kita akan membahas tentang uji asumsi klasik. Yang pertama, yakni uji normalitas. Uji normalitas memiliki dua syarat. Yang pertama, jika data tersebut tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, jika tidak menyebar dan tidak mengikuti garis diagonal dan arah garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi uji asumsi normalitas. Lantas, untuk melihatnya bagaimana? Kita kembali ke hasil output. Nah, untuk melihat hasil uji normalitas, kita bisa masuk pada gambar normal ppplot of regression standardized residual. Jadi inilah yang dinamakan dengan hasil uji normalitas. Nah, kemudian kita copy, kita masukkan pada narasi kita. Nah, sekarang kita lihat apakah garis atau syarat yang ditentukan oleh uji normalitas. Yang pertama, jika data tersebut tersebar. Nah, kita lihat apakah data kita menyebar dan mengikuti arah garis diagonal. Jika ya, maka uji normalitas pada penelitian ini dinyatakan memenuhi atau tidak ada gejala normalitas yang terjadi pada data kita. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan atau melihat hasil dari uji multikoliniaritas. Syarat dari uji multikoliniaritas adalah model regresi dapat dikatakan bebas dari masalah multikoliniaritas apabila nilai toleransinya di atas dari 0,10 dan nilai variance inflation factor atau nilai FIF-nya harus kurang dari 10. Di mana kita bisa mendapatkan angka tersebut, kita kembali pada hasil olahan SPSS. Jadi, untuk melihat hasil uji multikoliniaritas bisa dilihat pada tabel koefisien. Kita copy pada narasi kita. Nah, kita buang beberapa data yang tidak digunakan dalam uji multikoliniaritas. Nah, ini adalah data atau hasil output dari hasil uji normalitas itu sendiri. Nah, kita lihat sesuai dengan syarat bahwa nilai toleransi harus lebih besar dari 0,10. Kita lihat bahwa variabel X1 telah melebihi dari nilai toleransi itu sendiri, yakni 0,908. Untuk variabel X2 juga demikian, dan variabel X3 juga telah memenuhi syarat toleransi. Sedangkan untuk nilai FIF-nya sendiri, itu harus di bawah dari nilai FIF 10. Jadi, nilai FIF di sini untuk variabel X1, X2, dan X3 telah di atas atau maksud saya telah di bawah dari standar minimal nilai FIF, yakni nilai harus di bawah dari 10. Untuk nilai FIF sendiri pada penelitian ini, itu untuk variabel X1 yakni 1,102. Untuk variabel X2 1,138 dan variabel X3 1,045. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa data penelitian ini telah memenuhi syarat uji multikoliniaritas.
Yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Untuk melihat hasil uji heteroskedastisitas, Sobat Pintar bisa kembali ke output dan melihat pada gambar scatter plot. Nah, inilah hasil dari uji heteroskedastisitas. Kita copy, kemudian kita pastekan pada narasi kita. Nah, setelah kita masukkan pada narasi kita, sekarang kita lihat apakah telah memenuhi syarat atau sebaliknya. Syarat dari uji heteroskedastisitas yang pertama adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi ini adalah sumbu 0. Jadi harus menyebar dan tidak memiliki pola. Seperti yang kita lihat bahwa titik-titik yang ada pada scatter plot penelitian ini telah menyebar dan tidak memiliki pola tertentu karena sudah memenuhi dari standar uji heteroskedastisitas. Dengan demikian, maka penelitian ini atau data pada penelitian ini tidak ada gejala heteroskedastisitas. Dan selanjutnya, maka dapat dilakukan analisis regresi linier berganda yang terdiri dari dua, yakni simultan atau uji F dan secara parsial atau uji T. Untuk uji simultan atau uji F itu memiliki dua kriteria. Yang pertama, apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel dengan nilai alfa 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis diterima kebenarannya. Sedangkan sebaliknya, jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel dengan nilai alfa 0,05, maka hipotesis yang digunakan dapat ditolak kebenarannya. Lantas bagaimana kita dapat mengetahui hasil dari uji F ini? Sobat Pintar bisa kembali pada hasil output SPSS. Kemudian menuju pada tabel ANOVA. Kita copy, kemudian kita pastekan untuk memudahkan narasi hasil SPSS. Nah, kita lihat bahwa nilai SIG, ya, nilai SIG pada penelitian ini sebesar 0,000. Kemudian dengan F hitung 19,915. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa nilai SIG ini telah berada di bawah dari nilai alfa 0,05. Dengan demikian, maka secara simultan atau berdasarkan hasil uji F, dapat dikatakan bahwa secara bersama-sama yakni variabel X1, X2, dan X3 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Sehingga dapat diketahui bahwa hipotesis dinyatakan diterima kebenarannya. Kemudian kita melakukan uji yang kedua dalam analisis regresi linier berganda, yakni uji T atau pengujian secara parsial atau masing-masing variabel akan dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap masing-masing variabel terhadap variabel independen itu sendiri. Untuk syaratnya atau kriteria hampir sama dengan uji F. Sobat Pintar selanjutnya bisa kembali pada output SPSS, kemudian pilih pada hasil pada tabel koefisien. Kita copy, kemudian kita pastekan untuk memudahkan narasi kita. Nah, dari hasil olahan ini dapat diketahui bahwa nilai SIG, nilai SIG pada masing-masing variabel
X1, X2, dan X3 itu memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Artinya, angka ini atau nilai sig-nya telah berada di bawah 0,05. Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa secara parsial, masing-masing variabel yakni X1, X2, dan X3 dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya adalah setelah Sobat Pintar melakukan analisis data, maka dalam hasil penelitian, Sobat Pintar bisa memasukkan hasil-hasil ini sebelum dilakukannya pembahasan dalam narasi Sobat Pintar. Untuk langkah selanjutnya, nanti Pengen Pintar akan berbagi kembali bagaimana cara melakukan tabulasi data, ya, tabulasi data lebih jelasnya terkait dengan statistik deskriptif pada masing-masing variabel untuk melihat bagaimana tanggapan responden, bagaimana respon dari hasil kuesioner yang kemudian nantinya akan diinterpretasikan atau dinarasikan oleh Sobat Pintar itu sendiri. Terkait dengan cara mengolah data dengan SPSS, khususnya analisis regresi linear berganda, kita sudahi dulu. Nanti kita akan belajar lebih dalam dengan materi-materi yang spektakuler tentunya. Sekian dari channel YouTube Pengen Pintar. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kemudian jangan lupa juga share pada teman-teman Sobat Pintar supaya kita semua dapat menjadi generasi-generasi yang secara ilmiah dapat diandalkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.